Lokasi pertama, Briefenbus atau bis surat, masih terpajang di halaman Museum Filateli. Lokasi Briefenbus atau bis surat saat itu. Ach, lief Indië, mijn dierbaar geboorteland. Alleen aan jou heb ik heel mijn hart verpand. Waar de vissers heel gelukkig en tevreden stil mijmeren vissen in die mooie blauwe zee. Ach, lief Indië, nimmer zal ik jou vergeten. Briefenbus yang ada di halaman Museum Filateli, terbuat dari besi cor asli, pabrikan Belanda, dibuat khusus untuk dikirim ke Batavia. Tertulis 1915 pada Briefenbus. Berarti, kotak surat ini, buatan tahun 1915. Van smaragd en jouw mooie wordt steeds door mij herdacht. Ini udah kita lihat ya, Briefenbus atau bis surat yang ada di Museum Filateli. Sekarang kita jalan ke kantor pos pusat yang ada di seberang lapangan Banteng. Kita cek apa Briefenbus yang seperti di Museum Filateli itu masih ada. Yuk kita cek. Lokasi kedua, Briefenbus atau bis surat, masih terpajang di halaman parkir kantor pos, lapangan Banteng. Sekarang penggemar sejarah udah ada di dalam kantor pos Jakarta, kantor pos pusat. Kita cek apa masih ada keberadaan Briefenbus yang pernah menjadi primadona orang-orang untuk mengirim surat pada zaman Belanda masih nangkring di Hindia Belanda atau di Indonesia. Yuk, kayaknya di depan situ ada tuh. Mijn liefde geven, want jij bent de parel in de gordel van smaragd. Jouw mooi weer wordt steeds door mij herdacht. Briefenbus yang ada di halaman parkir kantor pos, terbuat dari besi cor asli pabrikan Belanda, dibuat khusus untuk dikirim ke Batavia. Tertulis 1919 pada Briefenbus. Berarti kotak surat ini buatan tahun 1919. Heb ik heel mijn hart verpand, waar de vissers heel gelukkig en tevreden. Di belakang saya itu masih ada satu buah Briefenbus atau bis surat yang diperkirakan bisa jadi udah berumur 100 tahun karena ada tulisan angka pembuatan dari bis surat yang ada di belakang saya sekitar 1919. Ntar kita lihat di tempat yang lain ya, pos Jatinegara dan di Fatmawati.
Oke, jangan lupa subscribe Penggemar Sejarah Kemayoran Tebu. 3 hours later. Saya udah ada di seberang kantor pos Jatinegara. Kita lihat, kita naik lewat jembatan penyeberangan orang. Kita lihat masih ada apa enggak Briefing bus yang ada di kantor pos Jakarta Timur Jatinegara ini. Lokasi ketiga, Briefing bus atau bis surat, masih terpajang di halaman parkir kantor pos Jatinegara. Teman-teman penggemar sejarah Kemayoran Tebu, di belakang saya ada tuh Briefing bus, kayaknya masuknya ke dalam parkiran motor. Dengar kabar pernah ditawar 1M. Sayang banget, kayaknya nggak begitu diperhatiin, padahal walaupun sepele, Briefing bus peninggalan yang pernah keren di zamannya sekarang cuma jadi pajangan yang nempel di tembok-tembok kantor pos. Terlebih lagi yang tadi saya lihat ada di kantor pos Fatmawati. Yuk ntar kita lihat ke dalam ya penampakannya. Tahun berapa pembuatan Briefing bus yang ada di kantor pos Jatinegara. Kita cek ke belakang. Jangan lupa subscribe Kemayoran Tebu, melihat masa lalu. Briefing bus yang ada di halaman parkir kantor pos Jatinegara terbuat dari besi cor asli, pabrikan Belanda, dibuat khusus untuk dikirim ke Batavia. Tertulis 1913 pada Briefing bus. Berarti kotak surat ini buatan tahun 1913. Bukan main. Alleen aan jou heb ik heel mijn hart verpand. Waar de vissers heel gelukkig en tevreden stil mijmeren vissen in die mooie blauwe. Setelah saya cek penggemar sejarah, teman-teman semua, Briefing bus yang ada di kantor pos Jatinegara tahun pembuatannya 1913. Berarti di tiap-tiap tempat tadi itu beda-beda tahun pembuatan. Tapi yang pasti Briefing bus bis surat atau kotak surat buatan Belanda ini sudah berumur 100 tahun lebih. 2 hours later. In de gordel van smaragd en jouw model wordt steeds door mij herdacht. Yang sedang Anda lihat adalah sebuah bis surat imitasi buatan lokal, dan sepertinya memang dibuat untuk menggantikan yang asli pabrikan Belanda. Bis surat buatan lokal ini terbuat dari bahan besi tipis, alias seng, sehingga cepat karatan dan hancur, padahal umurnya lebih muda. Zal ik jou vergeten. Saya lagi ada di kantor pos Fatmawati. Kata abang yang jaga parkiran, kotak
surat atau bis surat yang di belakang saya ini imitasi. Tapi di ujung pas pintu keluar kantor pos nih, pintu keluar kantor pos ada nih kotak surat juga nih. Cuman katanya imitasi, atau emang si abangnya nggak tahu, atau emang itu sebenarnya asli. Yuk kita lihat, kita cek jalan ke arah pintu keluar kantor pos. Lokasi terakhir, Briefenbus atau bis surat, masih terpajang di atas trotoar pintu keluar kantor pos Fatmawati. Ach, lief Indië, mijn dierbaar geboorteland. Alleen aan jou heb ik heel mijn hart verpand. Waar de vissers heel gelukkig en tevreden stil mijmerend vissen in die mooie blauwe zee. Briefenbus, yang ada di atas trotoar kantor pos Fatmawati, terbuat dari besi cor asli pabrikan Belanda, dibuat khusus untuk dikirim ke Batavia. Tertulis 1911 pada Briefenbus, berarti kotak surat ini buatan tahun 1911. Want jij bent de parel in de gordel van smaragd. En jouw mooie. Kotak surat ini bertuliskan Briefenbus, yang berarti kotak surat pada bagian depan atas kepala. Tulisan Buslichting pada bagian badan dada, yang berarti diangkat, dikoleksi atau dikumpulkan, yang pada zaman dahulu ada tulisan nomor 1, nomor 2, nomor 3. Yang berarti diangkat pada waktu, jam, sekian, 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 dalam sehari. Juga tulisan, Die Epenbroek dan Reigers Wolf 1911. Yang berarti nama pabrik, atau perusahaan pabrikan Die Epenbroek dan Reigers Wolf. Dengan tahun pembuatan 1911 pada sebelah kanan dan kiri bagian atas kepala. Penggunaan kotak surat pos ini kabarnya pertama kali digunakan oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1829 di kantor pos Batavia. Sampai tahun 1930, bus-bus ini masih dibuat oleh, antara lain, DRU, Die Epenbroek dan Reigers Wolf, dan pengecoran besi Nering Bogel dari Deventer. Pada tahun 1930 ada pembicaraan tentang 1863 buah yang tersebar di seluruh negeri Belanda dan kemungkinan termasuk di Hindia Belanda. Ketika diputuskan untuk menggantinya secara permanen pada tahun 1963, jumlah ini turun menjadi 900. Dikatakan bahwa sekitar 30 tetap di tempat umum dan semi-publik. Sisanya akan berakhir di pinggir jalan serta halaman kantor juga museum. Sangat disayangkan apabila hancur tak terawat karena ini adalah bagian dari sejarah perkembangan komunikasi sejak zaman Belanda. Terima kasih udah nonton sampai habis, jangan lupa subscribe Kemayoran Kepu dengan video yang berikutnya. Kayaknya di depan situ ada tuh.